Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripa Kamilah dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya. Yang pertama, sumber radioaktif dan radioaktivitas. Radioaktif adalah materi yang mengandung inti tak stabil yang memancarkan radiasi. Sedangkan radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Selanjutnya ada juga radionuklida atau biasa disebut juga radioisotop. Adalah isotop yang memancarkan radiasi untuk mencapai kestabilannya. Sumber radioaktivitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada radioaktivitas alam. Pada litosfer banyak terdapat inti radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi, yang tersebar secara luas yang disebut radionuklida alam. Radionuklida alam banyak terkandung dalam berbagai macam materi dalam lingkungan, misalnya dalam air, tumbuhan, kayu, bebatuan, dan bahan bangunan. Dapat juga kita temukan di dalam tubuh manusia. Yang kedua, radioaktivitas buatan, seperti radioaktivitas yang berhubungan dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Lalu radioaktivitas akibat percobaan senjata nuklir, ada juga radioaktivitas dalam kedokteran. Selain itu juga radioaktivitas dalam rekayasa teknologi dan juga radioaktivitas dalam bidang pertanian. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pemanfaatan radioisotop. Yang pertama di bidang kedokteran. Dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi kerusakan jantung dan otak, mematikan sel kanker atau tumor, mencari ketidaknormalan diabetes dan anemia. Yang kedua di bidang pertanian. Dapat dimanfaatkan untuk membuat benih tumbuhan lebih unggul dan penyerapan pupuk dengan sempurna. Lalu yang ketiga di bidang industri. Dapat dimanfaatkan dengan menjadi vulkanisasi lateks alam, memeriksa cacat logam, pengawetan kayu, lampu menyala lebih terang, dan serta mendeteksi kebocoran pipa. Ada juga di bidang sains, yaitu untuk mempelajari kesetimbangan dinamis, reaksi eksterifikasi, dan mekanisme reaksi fotosintesis. Ada juga dampak radioaktif, yaitu yang pertama pengaruh radiasi pada makhluk hidup. Pengaruh radiasi pada manusia atau makhluk hidup bergantung pada waktu paparan. Secara alami Anda mendapat radiasi dari lingkungan, misalnya radiasi sinar kosmis atau radiasi dari radioaktif alam. Yang kedua, pengaruh radiasi terhadap materi. Dapat menyebabkan penumpukan energi pada materi yang dilalui. Dampak yang ditimbulkan radiasi dapat berupa ionisasi, eksitasi, atau pemutusan ikatan kimia. Lalu selanjutnya pembahasan tentang proteksi radioaktif. Proteksi radioaktif bertujuan melindungi para pekerja radiasi serta masyarakat umum dari bahaya radiasi yang ditimbulkan akibat penggunaan zat radioaktif atau sumber radiasi lainnya. Prosedur yang biasa dipakai untuk mencegah dan mengendalikan bahaya radiasi yaitu yang pertama, meniadakan bahaya radiasi. Yang kedua, mengisolasi bahaya radiasi dari manusia. Dan yang ketiga, mengisolasi manusia dari bahaya radiasi. Sekian pembahasan saya tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.